tapi rasanya sudah, waduh, ini belum matang sempurna, masih agak crunchy, tapi manisnya udah dapat. Kalau bawang putih itu kan dia zat alami untuk semacam kayak fungisida yang betul-betul akan turun ke bawah. Begini nih, nah, kering. Kalau sudah kering, kita semai. Setelah sudah umur sekitar ya 1 minggu lebih lah, maka tampilannya kayak gini teman-teman. Tuh, udah pada jadi. Ini sudah siap tanam. Tuh. Ya, jadi kita petik dari pohon langsung sendiri juga. Itu kena curah hujan sangat tinggi, memang produktivitasnya sudah mulai berkurang, dan ini rencananya mau saya padiin semuanya sebelum ini dihajar. Maka kita tetap ambil. Kenapa saya ambil? Karena memang ini saya pastikan jika saya ambil bijinya untuk saya bibitkan kembali, ini berasal dari pohon yang jelas-jelas sehat, pasti sehat, dan tidak membawa penyakit insya Allah. Jadi ini termasuk terah-terah yang saya pikir bagus. Nah, ini tadi saya habis petik ya. Ini masih getahnya itu masih jelas nih, bukti baru metik. Jadi tujuannya adalah bukan karena kita bisa saja beli, tapi kan kita tidak tahu tadinya dari pohon yang seperti apa, atau mungkin dia penyakitan atau tidak. Setidaknya ini kita hanya memastikan bahwa ini pohon sehat, tidak ada jamur. Lalu kemudian bisa juga kalau kalian beli di supermarket itu biasanya juga dia termasuk yang sudah terpilih dari perkebunan bagus, dan pasti sudah tidak ada jamur, bebas jamur. Karena kalau nggak ada jamur nggak bakal bisa masuk supermarket. Nah, dari sini mungkin saya mau pilih ya, minimal kita cari yang bagus bentuknya. Kalau saya lihat bentuknya yang paling presisi adalah ini, karena ini kayak ada nggak terlalu presisi banget ya. Jadi saya akan pilih yang ini. Ini akan saya semai. Kita akan ambil biji yang di tengah, sehingga saya iris di sini. Ini saya iris saja di sini ya. Ini karena baru metik jadi belum matang sempurna, artinya masih agak keras, kenyal gitu. Tapi rasanya sudah, waduh, alhamdulillah. Nah, kita akan ambil yang di sininya juga. Kita taruh di sini. Ini bagus nih bintangnya ya. Kita ambil di sini juga nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim, tusuk, tarik. Nah, kenapa saya pilih yang ini? Tahu ya, karena ini bentuknya kan udah kayak nggak simetris. Bahwa California itu salah satu cirinya adalah dia tuh lonjong dan simetris gitu. Nah, kemudian kenapa kok yang ini tidak saya pakai? Karena dari beberapa pengalaman dan juga masukan dari beberapa yang ahli, bibit terbaik itu adalah yang dari tengah ke ujung. Cuman kita tidak usah ambil resiko lah, orang biji banyak ini, kita ambil yang tengah. Tetap ini yang di tengah sinilah bibit yang terbaik untuk kita semai. Setidaknya kita hanya berikhtiar untuk bisa mendapatkan bibit yang terbaik. Karena dari sini pun nanti akan ada seleksi lagi sampai ini nih. Ini kalau udah sampai segini, ini seleksinya udah luar biasa. Ini udah champion lah, juaranya. Jadi insya Allah ini yang terbaik. Kita akan langsung saja belah. Kenapa? Karena kan kita mau ambil bijinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, ini baru kita belah. Nah, begini teman. Nah, ini loh yang kemudian akan kita ambil bijinya. Namun sebelumnya tentulah kita akan pilihin dulu. Saya pakai wadah ini. Ini kan banyak banget nih biji nih. Nih, biji ini kan kita ambil. Ini biji ini semuanya kualitasnya tidak sama. Maka kita akan pilih. Oke ya, kita akan pilih mana biji yang paling berkualitas. Lagi-lagi itu. Kata orang kampung sih, biji paya lempar di tanah juga jadi, ya berbuah juga. Ya, tapi kita kan pengennya ya kalau bisa lebih baik, kenapa tidak? Kita siapin air untuk seleksi, yaitu seperti biasa jurusnya saya bawang putih sama bawang merah. Teman-teman, ini bawang putih sama bawang merah. Ya, kita kemudian iris-iris, kalau bisa digeprek ya, digeprek. Tujuannya agar memang cairannya itu bisa larut di dalam air. Ya, nggak apa-apa ya, saya di sini aja. Nih, begini ya, kita potong agak besar, lalu kita geprek. Nih, set, kita tekan. Nah, kan pecah nih, masukin sini. Tujuannya apa sih Om? Tujuannya kalau bawang putih itu kan zat alami untuk
semacam kayak fungisida, anti jamur, anti penyakit dan sebagainya. Maka jika ada penyakit-penyakit yang masih tersimpan di sini, ya dia akan dihajar sama ini. Kalaupun ada jamur, hajar sama bawang putihnya. Tuh. Nah, nanti dia akan air ini sudah mengandung cairan bawang putih, yaitu fungisida juga. Anti jamur lah, anti bakteri. Lalu kemudian bawang merahnya. Bawang merahnya itu untuk apa? Bawang merahnya itu untuk ZPT atau perangsang tumbuh, perangsang akar gitu, alami. Kalau di kimia obat itu mungkin kayak B1 lah. Ini juga ditekan, jebret ya, tekan nih. Pecah kan? Tuh, pecah, masukin sini. Nah, ini juga nih. Nah, kalau kalian ada ulekan, wah itu lebih bagus lagi. Saya kan nggak ada ulekan di kebun ini. Sekarang saya mau ngambil bobot yang memang bisa betul-betul berbobot. Maka kita naikkan massa jenis airnya. Seperti lautan. Laut itu kan ada mengandung garam, maka dia bisa untuk kapal ngambang ya, lebih mudah untuk ngambang, untuk ngapung. Air tawar kapal tenggelam karena massa jenis. Maka karena kita mencari sesuatu yang sangat berat, berarti dia harus benar-benar berat sehingga dia bisa tenggelam. Kasih garam secukupnya. Lalu kemudian aduk, maka air ini sudah mengandung garam, antioksidan, anti bakteri, anti jamur, dan juga ada zat penumbuh akarnya lah gitu, atau ZPT-nya gitu, pengatur tumbuh gitu. Ini udah kalau saya udah paten untuk skala organik. Baik. Nah, inilah biji yang asal dari sini saya ambil dari tengah ya. Ini pucuknya, ini bongkotnya, ini kita abaikan dulu. Nah, ini baru kita masukin ke sini. Nah, begini teman-teman. Mudah ya. Yang berat lah yang betul-betul akan turun ke bawah. Nah, tuh, terlihat sekarang ya. Yang ngambang makin banyak karena massa jenis airnya makin tinggi. Ini kalau saya kasih garam 1 kilo, yang ngambang semua dong. Ya, ini udah cukup lah untuk bisa menunjukkan mana sih bibit yang memang udah berbobot, mana yang tidak. Nah, ini kita tinggal ambil yang ngambang untuk tidak usah dipakai lah, tidak usah disemai. Itu seperti itu teman-teman. Contohnya kayak beginilah, pelan-pelan. Nah, ini ya udah yang ngambang-ngambang kita buang aja, yang ngambang-ngambang. Ini kebetulan pohon tin ya. Nah, nih begini nih. Nih. Kita dapat tuh. Oke, kita dapat biji-biji yang sudah memang melalui seleksi tadi. Udah dapat ya, yang betul-betul tenggelam, berat diantara yang lain. Lalu ya udah kita jemur aja. Kita akan jemur ya seperti inilah, mungkin kalau saya nih. Ya, kita pindahin aja ke sini untuk dijemur. Ya, ditiriskan tuh. Nah, dari sinilah kita jemur. Oke ya. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita jemurlah sehari, kalau syukur-syukur ya 2 hari, jangan sebulan. Nah, kalau udah seperti ini kita jemur. Setelah kita jemur, ini jadinya begini nih, udah kering. Kalau sudah kering, kita semai. Posisinya kayak gini lagi. Mungkin saya praktekkan aja lah, biar kalian mungkin lebih ada gambaran ya. Caranya ya, nih tisu begini. Ya boleh pakai kain lah. Kita taruh di sini sebar. Nih, ini udah cukup lumayan banyak ya sebegini juga. Nah, habis itu kita basahin, boleh pakai spread, boleh pakai air aja, karena tisu kan langsung menyebar nih. Nah, tuh kan dia langsung kayak merambat dah. Dikit aja, bukan banjir ya, dikit aja. Biar kita basahnya lebih maksimum, kita boleh kasih tisu lagi begini. Nah, kan dia merambat tuh. Tuh, kelihatan ya dia basahnya, sehingga lembabnya itu memang dia akan merata. Nah, kita taruh di tempat lembab ya, bisa di ruangan, ditutup pakai kain hitam atau kain yang gelap lah, biru juga nggak apa-apa. Tutup kain. Kalau udah 2 hari,
Ini dilepas, dicopot nih yang atasnya nih, copot, maka ditutup lagi, tutupin kain lagi. Ini sengaja biar ini saya nggak ngerubah yang ini ya. Tutup lagi. Nah oke, tutup lagi. Nah maka setelah sudah umur sekitar ya 1 minggu lebih lah, maka tampilannya kayak gini teman-teman. Tuh udah pada jadi. Ini pilihan ini. Nah pilihan inilah yang kemudian nanti kita akan tanam di polybag. Nah kebetulan saya sudah siapin juga di sini polybagnya. Nah, kan jadinya sekali belajar nggak usah lama-lama ya. Kalian paham lah harusnya. Kita siapin polybag seperti ini ya. Lalu kita tanam yang dari sini ke sini, pindahin ya. Kita nggak pakai apa aja, yang penting kan bolong tuh. Yang penting kan bolong tuh. Tuh. Bolong. Oh. Seperti itu ya. Saya seolah membuat seolah ya biar kelihatan tidak usah rumit-rumit lah. Nih, ambil aja taruh sini nih. Taruh sini nih. Maka tinggal ditutup lagi. Dah. Biarin saja. Ini juga seperti ini. Dah, biarin saja. Karena sebetulnya pepaya ini ya saya lempar ke tanah juga jadi, Pak. Terus seperti itu ya. Nah, ini banyak banget yang sudah kecambah gitu. Ya, kalau mau nungguin lagi lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, keluar sampai mekar 2 daun baru taruh sini. Maka setelah beberapa waktu kemudian tungguinlah, siram dan sebagainya, jangan sampai kering. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini sudah siap tanam. Mau tanamnya di mana? Mau tanam di lahan lah, kalau bisa langsung di tanah. Planter bag bisa nggak sih Om? Ya bisa, nih saya juga ada yang udah ditanam di planter bag. Tuh seperti ini ya. Nah ini contoh yang memang kita tanam di planter bag. Ini sampel ya, untuk bagi kalian yang memang pengen mungkin nggak punya lahan di komplek atau di kota atau apa, sehingga ya udahlah saya pakai planter bag atau rekayasa media, ya bisa. Ini sudah bisa berbuah, Kita tinggal kasih ya pupuk perangsang buah yang mengandung kalium seperti yang di video-video yang lain, maka ini bisa dibuahkan. Nah kalau seperti ini mungkin kita bisa diatur, ini dibuang karena ini kan untuk tempat tumbuh biar penyerbukannya bagus. Ini daripada mengganggu, ini bisa dibuang saja ya. Ini kayak gini dibuang aja bisa, nggak apa-apa nih. Nah biar nanti itu buah itu ada di sini, makanya seperti ini nanti bisa dibuang. Jadi pepaya adalah salah satu buah yang non musim, makanya jangan sampai kita nggak nanam pepaya. Yang kedua, kalau kalian tanya ke dokter, ini berjuta manfaat luar biasa. Perawatannya sangat mudah dan rasanya juga enak banget, manis, seger. Apalagi kepala pepaya California salah satu yang memang favorit lah ya. Sesimpel itu, semudah itu tanam pepaya. Sekali-kali jangan dibuang bijinya, sekali-kali coba kita semai seperti ini. Kita punya pohon begini, kita tanam lagi. Kalau sudah 2 tahun kan sudah nggak produktif, susulin aja, setahun susulin gitu. Makanya kita tetap aja punya pepaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum matang sempurna, masih agak crunchy, tapi manisnya udah dapet. Kesimpulan, yang dibutuhkan adalah paten, bawang merah, bawang putih, garam. Diaduk, bukan kita mau nyambel atau kita bikin sayur sop, tapi untuk menyeleksi bibit yang paling bagusnya. Setelah itu, ya tadilah kita semai. Banyak banget cara semai lah, itu kan bisa-bisa kalian aja. Setelah sudah tumbuh kecambah, taruh aja di sini. Gak usah ditanam. Nih, taruh begini aja nih, set, jadi kok. Nanti akarnya akan mencari sendiri. Jadi nggak usah terlalu kayak istimewa banget, nggak juga. Biarin dia kena hujan, ya agak teduh tapi kena hujan. Yang mati ya mati, berarti nggak bagus. Kan ada yang nggak mati. Nah yang nggak mati itulah dia adalah bibit yang sudah melewati seleksinya lagi. Seleksi bibit, seleksi biji udah, seleksi bibit udah. Maka kita dapat menghasilkan satu pohon pepaya yang berkualitas. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya, amin.